Jadi pengusaha itu bukan perlu dari uang, Iya. bukan perlu dari modal. Iya. Tapi perlulah dari keyakinan kita, gimana orang tersebut bisa jadi pengusaha. Iya. Ya, Bang Edi, harapan Bang Edi nih kepada anak-anak muda kita di Kota Lok Sumawe ini. Kira-kira harapan Bang Edi lah untuk mereka nih, memotivasi mereka. Ya, harapan kita khusus untuk Kota Lok Sumawe ini, kita duduk hari ini harus berpikir, dengan ekonominya serba mahal, Iya. pemasukan kita tidak ada, kadang-kadang kita lalai. Apalagi lalai sekarang dengan apa itu, saya pun nggak tahu, dengan PUBG kayak koin-koin kayak gitu. Jangan seperti lalai dari jam 8 sampai jam 12 duduk masih dengan itu. Kita melihatlah ke depan, apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan kita sendiri, jangan untuk orang lain. Untuk ada penghasilan kita setiap hari, rokok, kopi. Bagaimana kita mencari hal tersebut supaya tidak kerja di tempat orang lain terus. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Sekarang kita kalau di kampung-kampung, khususnya kayak seperti saya, bisa ternak lele di lahan, tidak perlu di sawah yang besar, di lahan seperti ini. Bebek kayak Paulis bilang, ayam bertelur. Bahkan saya punya ilmu satu lagi, ilmu ternak jangkrik. Ternak jangkrik. Cuma dengan saya kebatasan modal, udah saya buat pelatihan di kampung kemarin. Mungkin lanjut atau tidak lanjut itu saya belum tahu. Nanti insya Allah kalau ada saya modal sedikit lagi, saya akan buat box jangkrik dan saya akan main di jangkrik lagi. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Jangkrik 1 bulan sekali panen dia, Pak. 1 bulan sekali panen. Berarti cukup luar biasa potensi yang luar ada di sekeliling kita. Biasa potensi yang ada di kita ini. Tergantung kita. Nawa itu kita niat bekerja, pasti insya Allah akan berhasil. Jadi pengusaha, kalau menurut saya, Pak Ulis ini udah raja pengusaha. Kalau menurut saya pemuda, jadi pengusaha itu bukan perlu dari uang, bukan perlu dari modal. Tapi perlulah dari keyakinan kita, gimana orang tersebut bisa jadi pengusaha. Bukan pengusaha yang mengejar kita. Pengusaha hari ini, saya kalau tidak ada lele mungkin kita tidak bertemu, Pak. Betul. Itulah, makanya saya bilang, kita lah harus ada punya keyakinan dalam bekerja, baik pun dari bidang budidaya ikan, ayam, maupun pertanian. Itulah, Pak, harapan saya kepada pemuda. Mari kita bersatu untuk membangun Lok Sumawe ini dari hal yang kecil. Janganlah kita mengharap terus bantuan. Carilah ilmu untuk kita pelajari dan untuk kita kembangkan, untuk kita bangun apa-apa yang ada potensi di Kota Lok Sumawe ini. Pemuda bisa, jangan dianggap pemuda itu narkoba, jangan dianggap pemuda itu pencuri, jangan dianggap pemuda itu pemberontak. Pemuda sekarang mempunyai skill yang sangat tinggi. Pemuda rata-rata di desa-desa adalah S1 sarjana ekonomi, sarjana pertanian, dan sarjana hukum. Marilah kita bergerak, marilah kita bersatu untuk membaju Lok Sumawe sejahtera dan ekonomi SDM pemuda bisa membangkit. Itulah harapan saya. Itu harapan Bang ya. Bang Edi, kesehariannya yang wajib tugasnya di mana nih? Bekerja ya, Bang? Siapa? Ya, saya untuk bekerja dinas di Makorem 011 Lilawangsa. Oh, di Korem. Jabatan di Propos Korem. Berarti Bang Edi di Putra Aceh nih ya, asli Putra sini Aceh, ya? Asli sini. Asli sini, berarti di Korem ya. Luar biasa Bang Edi bisa menelurkan semangat juang Bang Edi. Ini salah satu Bang Edi di samping pekerjaan rutin sebagai anggota TNI, Bang,
Bang Edi juga mampu bisa mengkoordinir lingkungan. Siap. Ya, dengan memberikan hal-hal yang positif kepada anak-anak muda di sini. Dan ini adalah sebuah apa namanya Bang Edi, terus digali terus potensi yang ada di daerah kita. Tadi ada ternak jangkrik dan sebagainya, dan Bang Edi, menurut saya sebagai seorang pengusaha, Bang Edi sudah mulai ke arah pengusaha. Laluilah proses kalau menurut Amin, saya. amin. Jadi kita butuh proses ya, dari pelan, mungkin dari lele, nanti lele dan turunannya. Dan saya selalu kalau ketemu orang, ketemu masyarakat yang berproduksi, baik itu pertanian, baik itu peternakan dan perikanan, dan saya selalu mengatakan bahwasanya kita produksi segala sesuatu dalam berusaha itu adalah harus produksi dan turunannya. Ya, ya. Misal contoh Bang Edi produksi lele nih, turunannya apa? Ini harus diinikan. Ya, Tadi yang saya bilang tadi ada lele asap, lele sale tadi ya, kemudian ada abon lele, kemudian ada apa namanya, kalau diambil abonnya itu tulangnya kan ada, itu bisa digunakan macam-macam, yang bisa dibuat kulitnya juga bisa dan sebagainya. Jadi turunannya, jadi makanya ini yang saya katakan. Kemudian lagi Bang Edi, ini saran dari saya, ini Bang Edi sudah mulai membentuk sebuah ekosistem di dalam rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga itu kita perlu ada sebuah usaha yang integrate, saling terintegrasi. Ya, ya. Bang Edi nih misalnya memproduksi lele, ya kan? Mungkin juga Bang Edi bertanam, farmingnya apa? Oh, mangga dan sebagainya. Ini sudah mulai Bang Edi apakan, dan ini sangat bagus sekali kalau saya melihatnya. Dan ini perlu nanti kalau misalnya air yang Bang Edi buang, yang kata Bang Edi tadi cuman berapa senti tadi, itu air itu bisa untuk tanaman. Ya, ya. Gitu. Jadi dia saling terkait, saling terintegrasi. Jadi kita buang tidak percuma kotoran lele tadi, tapi bisa untuk menjadi pupuk tanaman kita. Iya, iya. Jadi ini yang saya apakan. Kemudian di belakang saya lihat tadi ada kandang bebek, kemudian kandang ayam dan semuanya. Ini sebenarnya kalau dalam rumah tangga di Kota Lok Sumawe ada seperti yang di tempat Bang Edi ini, saya rasa kalau dihitung misalnya hari ini Bang Edi produksi lele 1 bulan bisa 3 juta, misalnya 10.000 ya, itu harus 10.000. Iya. Kalau lebih dari 10.000 sampai 1 ton 2 ton udah berapa? Kan gitu. Itu 10.000 aja udah dapat 3 juta Iya, lebih, 3 juta lebih. ya kan? Kemudian panen nanti ayam kampung, bebek, ya kan? Kemudian Bang Edi ada mangga misalnya, 1 batang mangga yang Bang Edi dalam rumah tangga tuh ada 1 atau 3, karena 1 batang mangga itu bisa menghasilkan 2 juta Bang Edi Iya, sampai betul. panen. Kan gitu. Apalagi di sekeliling kita, dan inilah yang sebenarnya saya sebenarnya Pak Ulis menginginkan ini untuk bagaimana kita keliling di kampung-kampung di Kota Lok Sumawe ini untuk bisa kita menerapkan sistem integrated farming ini. Karena integrated farming ini adalah sebuah metode bagaimana satu rumah tangga itu bisa menghasilkan banyak. Jadi jangan biarkan lahan-lahan kita kosong. Kayak di belakang tadi saya lihat itu kan tidak kosong lagi, sudah dibuat untuk kolam-kolam bibit lele, untuk lele penggemukan dan sebagainya. Ini adalah sebuah potensi. Jadi masyarakat kita di Lok Sumawe, yang ada di Lok Sumawe, apa yang dilakukan oleh Bang Edi kita ini perlu kita contoh, ya. Di samping kegiatan rutin beliau juga memikirkan lingkungannya, memikirkan anak-anak muda di sini, ya, agar jangan tadi dibilang jangan narkoba, kemudian jangan nakal, jangan malas dan sebagainya. Dikasih ilmu lagi oleh Bang Edi untuk bisa mengembangkan lele, kemudian tadi jangkrik dan sebagainya. Ini adalah sebuah hal motivasi yang perlu kita terus tebarkan di seluruh Kota Lok Sumawe ini, agar Kota Lok Sumawe ini rumah tangganya itu selalu ada produksi. Kemudian kampung-kampungnya itu ada produksi yang bisa dibanggakan oleh Kota Lok Sumawe. Apalagi kalau misalnya lele ini bisa menjadi ikon Kota Lok Sumawe, ya. Dari produk lele itu bermacam-macam, ada keripik lele, ada macam-macam yang bisa kita, ada abon dan sebagainya. Ini adalah sebuah peluang yang bisa diapakan oleh masyarakat kita di Lok Sumawe. Dan ingat, ya, sahabat mulia,
dan masyarakat kita di Kota Lok Sumawe, bahwasanya peluang itu tidak datang sendirinya. Kita harus ciptakan peluang. Ya, ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah, disitulah peluang yang ada. Tinggal kita bagaimana melihat peluang ini menjadi sebuah potensi, dan potensi ini kita kerjakan untuk menjadi hal yang produktif. Ketika produktif pasti akan menghasilkan uang, seperti Bang Edi tadi. Ya, kalau kita pikir tadi dari dia sirkulasi. Kemudian sahabat mulia, jangan lupakan proses, ya. Jadi kita jangan instan. Yang tadi kata Bang Edi tadi, ketemu dengan anak muda, apa yang kita berternak lele, ya, nanti pasarnya kemana, ya kan? Nanti mati lelenya, ya, rugi dan sebagainya. Padahal Bang Edi dengan pelan-pelan dia mencoba belajar dan memanfaatkan HP kita, Android kita itu untuk hal yang positif. Jangan main game aja, tapi hal positif. Ya, dengan hal positif semuanya ada di situ. Kita bisa bertanya, kita bisa share, kita bisa komunikasi dengan orang, kita bisa menjual lagi di HP itu untuk bisa masyarakat lain tahu, ya, secara online dan sebagainya. Ya, jadi ini semuanya banyak kalau kita mau, ya, kalau kita mau. Jangan habiskan waktu kita, habiskan uang kita yang tidak bermanfaat. Jadi inilah yang kita harus lakukan untuk kota kita. Kalau bukan kita yang melakukan ini, siapa lagi yang akan melakukan dan membesarkan kota ini menjadi sebuah kota yang dibilangkan Bang Edi tadi adalah kota yang sejahtera, ya, masyarakatnya sejahtera, ya, masyarakatnya ada pekerjaan, ya, anak mudanya ada pekerjaan, dan ini yang harus kita lakukan. Jadi teruslah menginspirasi bagi semuanya, teruslah memotivasi, karena para pemuda, Anda itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Karena tonggak estafet kepemimpinan ini adalah di tangan kalian-kalian semua yang anak-anak muda. Dari sekarang harus kita berbenahi, kampung kita harus kita jaga, jangan ada kenakalan-kenakalan, jangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak kampung kita. Jadikanlah kampung kita menjadi kampung yang produktif seperti di kampung Blamporoh yang tempat tinggal Bang Edi ini. Bang Edi, terima kasih. Kita mungkin lain waktu kita akan berkomunikasi lagi, ya. Mungkin teruslah, saya harap teruslah berkontribusi terhadap daerah kita, walaupun tidak ada bantuan, belum ada bantuan, tapi mudah-mudahan nanti ke depan pemerintah daerah akan bisa mensupport ini, ya. Amin. Jangan putus semangat, gitu, karena sumbu api semangat itu dari Bang Edi. Kalau Bang Edi nggak semangat, ini kawan-kawan semua ini akan loyo lagi, akan lemah lagi. Ya, jadikan ini sebagai teruslah berkembang untuk bisa mengembangkan desa kita ini. Terima kasih Bang Edi atas bincang-bincang kita di daerah ini. Saya sangat terinspirasi sekali untuk bisa bersama-sama. Sahabat mulia, sahabat Lok Sumawe, Lop Sumawe yang ada dimanapun berada, terima kasih, kita bisa ketemu lagi, dan mungkin di lain waktu kita akan ketemu dengan materi yang lain, dengan motivasi yang lain dan inspirasi yang lain. Jangan berputus asa, teruslah memberikan manfaat kepada orang lain, karena Lok Sumawe ini butuh kita untuk bisa bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.